Shalom keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Segala puji syukur dan hormat hendaknya bersama kita naikkan ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Oleh karena kasih setianya yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih setianya yang senantiasa bersama hidup kita. Dan hanya oleh karena kemurahannya pula, pagi ini hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026, kita bisa berjumpa lagi dalam sapaan damai sejahtera. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami ingin hidup kami hari ini dituntun oleh-Mu. Untuk itu, kuasai kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat menghidupi firman-Mu sepanjang hari ini. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pagi ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 41 ayat 4 hingga ayat 5b. Yang demikian bunyi sabda Tuhan. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Tema renungan pagi ini adalah kekuatan dalam kelemahan. Ada seorang penyair satir dari Romawi yang bernama Juvenal. Ia menulis sebuah ungkapan dalam bahasa Latin yang sangat mendunia. Saya yakin setiap dari kita pasti pernah mendengarnya. Ungkapan ini berbunyi, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Ungkapan ini bermaksud untuk mengatakan kepada kita bahwa kesehatan jasmani dan rohani saling terhubung. Bahwa kesehatan jasmani dan rohani saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini sekaligus mengajarkan pada kita untuk merawat fisik dan pikiran secara bersamaan. Karena tubuh yang bugar membantu pikiran kita menjadi lebih jernih dan fokus. Dan untuk memperoleh tubuh yang sehat, berbagai macam cara dilakukan oleh orang. Ada yang berusaha memulai dengan rajin berolahraga. Ada yang berusaha memulai dengan menjaga pola makan yang sehat. Ada yang mengawali dengan diet sederhana hingga diet ketat yang ekstrim. Bahkan ada yang melalui tindakan medis dengan biaya yang sangat mahal. Hanya saja, kendati kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga kesehatan, ada waktunya kita jatuh sakit. Semua orang pasti pernah merasakan sakit. Dan ketika kita terbaring lemah, baik saat menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, selain obat dan tindakan medis, kita pasti juga membutuhkan perhatian serta dukungan moral dari orang-orang terdekat kita. Dari keluarga kita, dari sahabat, dari teman-teman kita. Agar kita selalu semangat demi kesembuhan. Agar kita senantiasa semangat dalam pemulihan kesehatan tubuh kita. Karena semangat atau dalam hal ini hati yang gembira adalah salah satu faktor pendukung kesembuhan. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Keluarga Samas yang terkasih, saat dalam kondisi sakit, sikap hidup yang penuh sukacita, sikap hidup yang penuh rasa ungkapan syukur dan pikiran positif adalah penawar bagi kesehatan tubuh dan jiwa kita. Sebaliknya,
Kondisi putus asa, stres, kesedihan yang mendalam akan semakin berdampak buruk dan melemahkan tubuh kita. Bacaan kita di pagi hari ini ditulis oleh Raja Daud ketika ia berada dalam posisi yang sangat lemah, menderita sakit parah, dan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan musuh-musuhnya ingin agar ia segera mati. Dalam pergumulannya, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 5. Raja Daud justru melakukan introspeksi yang dalam di dalam dirinya. Ia mengakui kerapuhannya. Ia mengakui keberdosaannya di hadapan Allah. Dan dengan segala kerendahan hati, ia memohon belas kasihan Allah sebagai dasar pemulihan kesehatannya. Tuhan yang Maha Welas Asih itu tidak akan pernah membiarkan umatnya sendirian di atas ranjang penderitaan. Ia akan menopang, dia akan menguatkan, dia akan merawat orang yang sakit dengan aktif. Tuhan yang Maha Kasih itu tidak melakukan hal itu hanya untuk Raja Daud. Tetapi ia juga akan melakukan itu bagi kita, umat yang dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita dipanggil untuk menanggung beban satu sama lain. Kita dipanggil untuk menangis bersama mereka yang menangis. Kita dipanggil untuk saling memperhatikan, menunjukkan empati, dan tidak hidup egois mementingkan diri sendiri. Saat dalam kondisi sakit, seorang rentan merasa takut dan putus asa. Dalam dunia pastoral, dalam dunia perkunjungan, pendampingan, misi kita adalah membawa pesan damai sejahtera dan mengingatkan mereka akan janji kesetiaan Allah. Dasar dan tujuan menjenguk orang sakit bagi orang percaya ialah wujud kasih dan perintah Allah. Yesus sendiri menyamakan dirinya dengan orang sakit. Dalam Matius 25 ayat 36, Yesus berkata, "Ketika aku sakit, kamu melawat aku." Jadi, ketika kita melawat orang sakit, kita melawat Tuhan. Ketika kita mengunjungi orang sakit, kita mengunjungi Allah itu sendiri. Beberapa tahun yang lalu, kami mempunyai tugas pelayanan pastoral untuk mengunjungi warga-warga yang sakit, terutama warga yang lanjut usia, warga yang sepuh. Di antaranya ada seorang ibu berusia 83 tahun. Beliau sudah terbaring di ranjang karena punggungnya sudah tidak kuat untuk menopang tubuhnya. Bahkan untuk sekedar duduk di kursi roda pun, beliau sudah tidak mampu. Kemudian juga ada seorang bapak berusia 90 tahun lebih yang juga sudah duduk di kursi roda. Bapak ini satu-satunya anak Tuhan, satu-satunya pengikut Kristus di dalam keluarga besarnya. Karena anak cucunya mempunyai iman yang berbeda dengan beliau. Ketika kami tiba di rumah beliau-beliau ini, pasti sudah berpakaian sangat rapi. Menyambut kami dengan senyuman, dengan raut wajah yang penuh sukacita. Dari keluarga yang mendampingi, kami tahu bahwa beliau-beliau ini sudah menanti-nantikan kedatangan kami berjam-jam sebelumnya. Dan selalu ada pertanyaan yang sama. Jam berapa ini? Kok yang berkunjung belum datang? Coba tolong ditelepon.
Dan seringkali kami menerima telepon dari keluarganya itu ketika kami masih mengunjungi warga yang lain. Jadi kedatangan kami, kehadiran kami tim pastoral ini sungguh sangat dinantikan oleh mereka. Si ibu mempunyai sifat yang ceria. Beliau suka bercanda. Setiap perkunjungan di rumah beliau selalu dipenuhi dengan gelak tawa. Beliau punya hobi bercerita, banyak hal yang kami bahas bersama. Tidak sedikit pun terbesit rasa sakit di wajah beliau. Selalu penuh dengan sukacita. Tidak cukup 2 jam dalam perkunjungan ke rumah beliau. Selalu lebih dari itu. Sehingga perkunjungan ke rumah beliau selalu kami tempatkan di tempat perkunjungan yang terakhir. Karena kami tidak pernah bisa menepati waktu. Kami selalu terlewat. Jadi kalau beliau tidak kami tempatkan di tempat yang terakhir, kasihan pada warga yang akan kami kunjungi berikutnya. Si ibu ini mempunyai lagu wajib yang pasti selalu kami nyanyikan bersama sebelum kami pamit pulang. Lagu itu dalam bahasa Jawa yang berjudul Gusti Nuntun Lampah Kulo. Dan beliau selalu menyanyi dengan lantang dan penuh semangat. Isi lagu itu adalah sebuah penyerahan diri yang total dan rasa syukur pada Tuhan yang senantiasa membimbing, menyertai dan melindungi setiap langkah kehidupan dalam keadaan dan situasi apapun. Sementara si bapak mempunyai hobi mewarnai, menghias gambar-gambar Tuhan Yesus, gambar-gambar rohani. Lalu di tangan rentannya, kemudian gambar-gambar itu oleh beliau dipigura. Beberapa gambar figura itu diserahkan kepada saya sambil berpesan, tolong dipasang di gereja atau mungkin beberapa bisa diberikan pada warga yang lain supaya dipasang di rumahnya. Beberapa gambar figura itu saya masih simpan. Dan pada suatu kesempatan saat kami mengunjungi bapak ini, beliau bertanya kepada saya, Pak Bayu, surat-surat apa saja ya yang harus saya siapkan untuk melengkapi surat kematian? Saya cukup terkejut dengan pertanyaan beliau waktu itu. Tetapi kemudian saya tuliskan di selembar kertas tentang surat-surat yang harus beliau siapkan. Pada kunjungan berikutnya, si bapak ini menyodorkan sebuah map yang sudah tertata sangat rapi. Kemudian berkata, Pak, ini surat-suratnya sudah lengkap. Jadi nanti kalau saya dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, saya tidak merepotkan anak cucu saya lagi. Tolong dibantu ya. Sungguh luar biasa. Di tengah kelemahan fisik, oleh karena usianya yang sangat sepuh, dan di tengah kesendiriannya, di tengah-tengah keluarga besarnya yang berbeda keyakinan, imannya teguh, tidak tergoyahkan. Saat ini beliau berdua sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Beliau berdua sudah menjalani hidup baru bersama Kristus. Dari bapak dan ibu ini saya belajar bahwa ada kekuatan dalam kelemahan. Di tengah kelemahan fisik yang dialami, ada kekuatan Tuhan yang menopang. Ada kekuatan Tuhan yang berkarya. Ada kekuatan Tuhan yang besar hadir membersamai. Jadi, jika saat ini ada di antara bapak, ibu, dan saudara yang sedang mengalami kelemahan fisik,
Mari datang kepadanya, datang ke hadirat-Nya, mintalah. Ia pasti akan menopang dan memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Di hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, kami mengakui kerapuhan dan keberdosaan. Di tengah kelemahan kami membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, topang, pulihkan, dan berikan kekuatan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Sang Tabib yang agung, Sang sumber kekuatan, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.